Ini adalah pelajaran kedua dari seri Makharij dan Sifatul Huruf. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang arti dari makharij dan sifat. Kita membahas tentang 5 area utama dari mana suara dihasilkan. Juga kita mengenali nama-nama organ pada area tersebut, yang pada setiap areanya memiliki satu atau lebih titik artikulasi. Kita sudah memulainya dengan area pertama, yaitu rongga mulut, yang hanya memiliki satu titik artikulasi yang bertanggung jawab untuk 3 pengucapan huruf vokal, yaitu alif, waw, dan ya. Dan pada kali ini, kita akan lanjutkan ke area berikutnya, yaitu tenggorokan, atau dalam bahasa Arab disebut al-halq. Pada area ini, atau al-halq, memiliki 3 titik artikulasi. Yang pertama adalah bagian dalam tenggorokan yang bertanggung jawab untuk huruf hamzah dan huruf h. Titik kedua yaitu bagian tengah tenggorokan yang bertanggung jawab untuk huruf h dan huruf ain. Dan bagian atas tenggorokan mengeluarkan huruf gho dan kho. Pada video kali ini, kita akan berfokus pada bagian terdalam tenggorokan beserta huruf-huruf yang dihasilkan pada area tersebut. Suara yang dihasilkan dari huruf hamzah dan huruf h yaitu a dan h. Kedua huruf h dan a dihasilkan dengan mengendalikan pita suara yang terletak pada bagian dalam tenggorokan. Mari kita mulai dengan huruf h. Huruf H sederhananya dihasilkan dengan cara mengeluarkan udara melewati pita suara Anda. Pembukaan pita suara Anda harus sedikit tertutup agar udara yang melewatinya menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara huruf H. Huda, ihdina, fabihudahu muqtadih. Jadi, udara yang melewati pita suara tersebut akan menghasilkan suara huruf H. Dan untuk suara hamzah, dengan cara mengendalikan pita suara Anda juga. Tapi kali ini, kita mengendalikan pita suara berlawanan dengan apa yang kita lakukan untuk mengeluarkan huruf H. Kali ini, kita menutup pita suara sepenuhnya, sehingga menghentikan udara yang keluar. Seperti contoh, ya, di, aro, syai. Jadi, untuk huruf H, kita membiarkan aliran udara melewati pita suara yang terbuka sedikit. Namun, untuk huruf hamzah, kita menutup pita suara sepenuhnya, sehingga tidak ada aliran udara yang keluar. Itulah suara hamzah. Jadi, itu adalah penjelasan teknis bagaimana cara mengucapkan kedua huruf tersebut. Meskipun terbilang cukup mudah, tapi ketika menggunakannya dalam konteks ketika membaca Al-Quran, ada begitu banyak kesalahan yang umum yang terjadi yang harus dihindari. Mari kita mulai dengan kesalahan umum yang terjadi ketika mengucapkan huruf H. Beberapa saat lalu, kita membahas bahwa huruf H dihasilkan dengan cara membuka sedikit pita suara Anda dengan bertujuan agar udara yang melewatinya bergesekan dengan pita suara dan menghasilkan suara huruf H. Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah ketika membuka terlalu lebar pita suara Anda, sehingga Anda memerlukan lebih banyak dorongan udara untuk menghasilkan getaran pada pita suara. Paru-paru Anda akan kehabisan udara dan akan melemahkan getaran pada pita suara. Dan akhirnya, suara yang dihasilkan juga ikut melemah. Kesalahan ini sering terjadi ketika huruf H berada pada tengah kata dan memiliki sukun. Sebagai contoh, pada kata ihdina di surat Al-Fatihah. Ketika membuka terlalu lebar, pita suara akan berbunyi seperti ini. Ihdina. Jadi, tidak hanya menghabiskan terlalu banyak udara, tetapi juga melemahkan suara yang dihasilkan. Kesalahan umum lain yaitu
ketika huruf H berada pada akhir sebuah kata, terutama setelah huruf mad. Kesalahannya yaitu tidak cukup jelas mengucapkan huruf H karena tidak mengeluarkan cukup udara sehingga suara yang dihasilkan tidak terdengar. Seperti contoh, kullama adha'a lahum masyaw fi. Suara ini terdengar seperti fi tanpa huruf H. Dan ini jelas suatu kesalahan yang perlu dihindari dengan cara memastikan bahwa Anda memiliki cukup udara untuk dikeluarkan sehingga huruf H-nya terdengar. Jadi akan terdengar seperti ini. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Selanjutnya, kesalahan umum huruf hamzah. Yang pertama adalah ketika pita suaranya tidak benar-benar tertutup, sehingga huruf hamzah tidak cukup terdengar. Terutama jika hamzah berada pada pertengahan sebuah kata. Seperti kita membaca, Ya ayyuhalladzina amanu. Anda seharusnya memastikan bahwa potongan suara hamzah terdengar dengan cara menutup pita suara Anda sepenuhnya. Jadi akan berbunyi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kesalahan kedua yaitu ketika ada udara yang keluar sedikit melewati pita suara atau melepaskan udara yang tertahan pada pita suara. Dan ini menyebabkan hamzah terdengar seperti memiliki qalqalah atau sedikit terdengar ada huruf e setelah kata hamzah. Ya eti as-sama. Kesalahan ini biasanya dilakukan oleh para pelajar yang ingin memastikan bahwa hamzahnya benar-benar terbaca dengan cara melebihkan suaranya. Jadi, kondisi pita suara ketika mengucapkan huruf hamzah harus benar-benar tertutup untuk menahan udara sementara tapi tidak melebih-lebihkannya. Ya'ti as-sama. Dan untuk membantu mengucapkan hamzah dengan benar pada akhir kata seperti as-sama adalah dengan menerapkan nabar dengan benar. Jadi, sebagai ringkasan, H dan hamzah dihasilkan pada pita suara yang terletak pada tenggorokan bagian dalam. Untuk mengucapkan huruf H, kita harus sedikit membuka pita suara. Dan huruf hamzah, kita menutup pita suara sepenuhnya sehingga menahan aliran udara. Sebagai saran untuk mengucapkan huruf-huruf ini dengan benar adalah jangan melebih-lebihkan suara yang dihasilkan, tapi tetap perhatikan cara pengucapannya. Karena meskipun terbilang cukup mudah, tetapi mudah juga untuk melakukan kesalahan. Jadi, itulah pelajaran untuk seri makhraj kali ini. Jika Anda memiliki saran, masukan, kritik, ataupun pertanyaan, silakan tulis di komentar. Sampai jumpa lain waktu, insya Allah.